niki ibu niki masih susah merari. Yang kedua belum suami, harap susah ini bawa apa? Susah merari. Ibu lah kita lihat apa? Takut dari bapaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratul muhtaram, saudara Tian Al-Mukarram Tuan Guru Haji Gunawan Tafsir, yang saya hormati para wali santri, Bapak Ibu, anak-anak saya laki maupun perempuan, hafidh-hafidhah, qari-qari'ah, yang insya Allah tiang bersami semuanya diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Karena dengan rahmat dan nikmat itulah kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa bersua di tempat ini. Insya Allah nikmat tersebut akan selalu menyertai kita jika kita pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak para hadirin, ibu-ibu hadirat, wali santri dan anak-anakku semuanya, sayogyanya sebenarnya acara Isra ini, kalau saya tidak hilaf pada malam Selasa, tetapi karena fullnya jadwal sampai besok pagi saya masih misi di Mataram, di SMA 8 Mataram. Setelah itu menjemput para habaib pada Jumat yang akan mengadakan reuni alumni Madinah Al-Munawwarah. Saya sebagai ketua panitia langsung mengadakan acara tabligh akbar di Praia, di Masjid Jami Praia. Tempat ini juga yang mengundang pengurus kami yang ada waktu untuk bisa hadir di Masjid Praia, Masjid Jami, maksudnya Masjid Jami Praia, untuk acara tabligh akbar dihadiri oleh para kiai, para habaib, guru-guru kita, senior-senior saya yang dulu bersama saya menuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku semuanya, setelah saya melihat waktu, saya tawarkan kepada Ustaz Sumayadi bagaimana kalau malam Jumat, karena tadi malam saya mengisi acara dari pagi jam 7:30 saya sudah ke Mataram mengisi kajian Isra dan Mi'raj di Mataram di beberapa tempat, dan terakhir tadi malam selesai sampai rumah itu jam 11 malam. Setelah selesai mengisi di UIN Mataram bersama Dr. Ahmad Farouk dari Mesir. Alhamdulillah, Allah SWT sudah menakdirkan kita bertemu, bersua di tempat ini, dan alhamdulillah kita dipertemukan yang malam ini di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, untuk diketahui yang pribadi adalah seperti bagian dari keluarganya Ustaz Sumayadi, karena dari tahun 90 dia sudah di sini.
tahun 90, berarti udah berapa puluh tahun sampai sekarang, ya? 32 tahun, ya? 32 tahun, ya, yang sudah sering ke rumah, lalu Mada, kadang lewat sini, Mada, ya, lewat sini, kadang-kadang Doka, kadang-kadang Tanjung Luar, lalu Mada, dari dulu, ya, dan Ustaz Sumayadi, Allah SWT diberikan berkah untuknya, itu juga lah Masjid Mondok jadi tukang ngeming kelai. Dia jadi ngeming mongkak. Karena saya dulu ketua asrama pertama di Salahuddin di Pondok Tahfiz Darul Furqan di Salahuddin, jadi ngeming. Dia jadi meset, mungkin tidak jelas pesetan pengorok, ya. Nah, tetapi begitulah khidmat dan Ustaz Sumayadi termasuk juga yang lain, Ustaz Abdul Qadir, terus menyambung dengan guru-guru kita di Kediri dan juga dengan Tiang selalu cari, bahkan tetap aktif dalam kajian usul fikih dan nahwu dan tauhid setiap malam Kamis, ya, di Pondok Pesantren Nurul Madinah. Hadirin rahimakumullah, malam ini Tiang ingin saya tidak bicara tentang Isra dan Mi'raj, ya, tapi saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat penting. Satu hal yang perlu kami para orang tua laki maupun bini harus ketahui ini. Yang ingin berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, apa yang disebut dengan nilai rapor dan apa yang disebut dengan nilai berkah. Hadirin rahimakumullah, orang yang sekolah niki mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, mencari kenikmatan, mencari kemudahan-kemudahan hidup. Rasulullah SAW menceritakan di dalam Sahih Bukhari juga diceritakan, kemudian kitab-kitab yang lain, kitab hadis khususnya diceritakan. Rasulullah SAW bercerita, dia bercerita di sini Nabi. Waktu itu dua orang malaikat datang, kemudian dia membawa bejana. Kemudian dikeluarkan hati saya, kemudian dibersihkan, kemudian dimasukkan hikmah, kata beliau. Dimasukkan al-hikmah. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyitir dua hal yang sangat penting setelah iman. Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Dalam konteks ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebut kata ilmu. Di antaranya ayat dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT pasti mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat, dengan derajat yang tinggi. Ini ilmu. Yang kedua, Allah SWT menyebut kata hikmah. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang diberikan hikmah, maka diberikan kebaikan yang banyak. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku, ada dua kata. Saya ulang, kalian ikuti. Ilmu, coba ikut. Ilmu. Hikmah. Hikmah. Ilmu. Ilmu. Hikmah. Hikmah. Ilmu. Ilmu. Hikmah. Ilmu niki biar sekolah, okay. Ilmu harus sekolah, mulai dari pengenalan paling dasar, namanya TK atau sederajat. Niki pengenalan, baru setelah niki masuk sekolah SD untuk dapat ilmu-ilmu dasar, calistung, baca, tulis, hitung. Lanjut kemudian ke SMP atau sederajat sanawiyah misalnya. Lebih luas lagi. Kemudian setelah kita naik lagi ke SMA, sederajat, aliyah, SMK dan seterusnya, mempelajari teori-teori. Di sana di aliyah kita belajar tentang teori, rumus-rumus. Kemudian nanti lanjut lagi kuliah. Nah, kuliah ini bukan sekolah, makanya tidak disebut sekolah, tapi kuliah namanya. Al-kuliah. Kuliah itu artinya umum, biologi keperajahan. Tapi sistem kuliah itu menilai S1 banyak yang dipelajari. Makanya kalau cari ilmu itu di S1. Baru nanti orang setelah selesai S1 jadi sarjana, kemudian dia lanjut ke S2 jadi master, ya, atau magister, ya. Dia semakin runcing lagi.
lebih sempit lagi pembahasannya. Lanjut setelah master, naik lagi kuliah S3, menjadi doktor. Oke, alhamdulillah yang baru selesai mengikuti ujian doktoral. Alhamdulillah di S3 niki lebih sempit lagi yang dipelajari, lebih khusus lagi para hadirin. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada pelunggu sami, para wali santri laki maupun bini, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk anak-anak saya, ini jenjang ilmu yang ngancem. Ini jenjang ilmu, bukan jenjang hikmah. Ini jenjang ilmu. Ilmu niki ada rapotnya, ada reportnya, ada laporannya, laporan serapan belajar. Laporan serapan belajar. Misal bahasa Indonesia pira mau, matematik pira, bahasa Inggris berapa, bahasa Jerman berapa, Mandarin berapa, Jepang berapa, kalau pelajaran jurusan bahasa misalnya. Ya, matematik berapa, terus ada rapotnya, ada reportnya. Ini rapot ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Apakah yang pelunggu sami, kita yang sukses, kita yang berhasil, itu karena ilmu? Tidak semata-mata. Sama sekali tidak. Tidak sama sekali dengan ilmu pengetahuan. Tidak hanya dengan ilmu pengetahuan maksud saya. Ya. Tetapi ada yang kedua, yang disebut dengan report hikmah. Report hikmah, laporan hikmah. Hikmah niki dia tidak ada sekolahnya. Makanya tidak ada kurikulum hikmah. Searah kurikulum ilmu pengetahuan. Okay? Kayak kurikulum K13 misalnya barangnya ke kurikulum kita diniyah, takmilah. Tapi kalau hikmah tidak ada kurikulumnya. Sehingga Luqmanul Hakim, Luqman di surat Al-Quran, di Al-Quran ada surat Luqman. Itu adalah salah seorang ahli hikmah. Luqman Al-Hakim. Okay? Kalau bahasa Arabnya orang yang bijak, itu Al-Hakim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah? Apa kata Imam Suyuti? Imam Suyuti, Abu Bakar Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa hikmah itu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ini hikmah. Ilmu dan hikmah. Makanya kata hikmah nikilah yang akan banyak membimbing tiap pelunggu sami. Kalau ilmu bersarangnya di otak para hadirin, anak-anakku semuanya perhatikan ke sini. Nyonya sekolah negeri tahu ya. Ilmu itu dipelajari, dan dia tersimpan di otak, di memori tiap pelunggu sami. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyitir tentang kurikulum. Allah SWT awal pertama wahyu turunkan itu tentang kurikulum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki ayat tentang kurikulum para hadirin. Tetapi tentang hikmah Allah SWT menyitir orang-orang yang diberikan hikmah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Niki khasyah, nikilah hikmah para hadirin. Sehingga jangan heran, luwek dengan pintar tetapi masih melakukan kejahatan. Kenapa? Karena hanya mementingkan ilmu, tidak seimbang dengan hikmah. Dengan tawak layak para hadirin, di atas sekolah SD mau tamat, SR kelas 3, tapi mereka bijaksana. Mereka niki tindih cara berbahasa, cara bergaul, cara bermasyarakat. Berbeda dengan masyarakat hari ini. Si bejat nurutan makin. Baru temu kabar le medsos, enggak tahu apa poster yang dikirim. Demo besok bilun, pada tok kena. Nanti. Kamu dengan tua lain enggak? Enggak, karena kuning sekali pendek tegawe. Sila bapak masih ingat kan? Ya malik anak yang kanggo itu bani
Itulah hikmah. Dan Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diberikan hikmah. Hikmah inilah modal para hadirin. Anak-anak kita niki tidak cukup dengan ilmu, tapi juga harus diperkenalkan hikmah. Dari mana kita dapat hikmah? Hikmah itu akan melahirkan keberkahan. Belangan temu keberkahan. Keberkahan itu didapat dari ihtiram kepada guru, memuliakan guru, ihtiram majlis, dan halaqah, menghormati halaqah tempat kita belajar. Khidmat kepada guru, membantu guru. Dari sinilah sehingga ada ucapan para ulama mengatakan man khodam qadam, siapa yang khidmat maka dialah yang terdepan besok. Siapa yang khidmat dialah yang terdepan besok. Nanti saya akan masuk kepada konteks Isra dan Mi'raj para hadirin. Inilah Rasulullah SAW dan banyak dalam kehidupan kita. Dan saya pun banyak menyaksikan, mungkin Tuan Guru Haji Gunawan juga banyak menyaksikan sahabat-sahabat kita. Lain nyekan mondok dan pinter. Nyekan mondok ya kena pinter, kena bodoh masih dia biasa. Matematika paling atas mau 6,5. Bahasa Indonesia 7. Paling atas wanita. Kadang-kadang si malas gitu. Le kelas niki kancen tertolong dasa, bunyi ranking tolong dasa 5. Tetapi begitu selesai, dia menjuangkan selesai sekolah, justru dia terdepan. Kalah dengan saling sekes ya. Ekonominya maju, usahanya sukses. Niki, ada teman-teman yang saya lihat seperti itu para hadirin. Berarti ada rahasia yang tersembunyi yang harus kita teliti. Ya kembe pun kalah dengan ranking sakit, si ranking tolong dasar 5 padahal ya kelas tolong dasar 2. Sekarang dah hukum langan tamu sekolah. Yang namun sebulan seminggu pertama. Yang dulu para hadirin pernah ranking 3 dan naik kelas. Waktu kelas 2 aliyah, ranking 3 dia. Lalu dia naik kelas. Mana ya kembali bapak. Katuan sampai selangkah ni dia kembali. Ranking 3, dong harus dia mau hadiah mulai. Tapi saya dah naik kelas. Waktu di Salahuddin, kalau untuk bersabak syarhil Quran, dia bang jadi wakil. Niki. Sampai tingkat napiaran provinsi di Azizia, dulu saya dapat juara 2. Lagu dia naik kelas. Hadirin, si malas belajar, malas. Tetapi malas masuk seminggu, nanti sebulan seminggu ketemu. Tetapi saya Sumayang Abdul Qadir tahu dia dengan takhasus yang sudah level kuliah, dia kalah oleh buku di Setia. Dia mendapat lemari besar, buku dan isi ini, buku kita. Sehingga yang pakai kaca ini dari tamat sanawiyah udah pakai kacamata, tebal. Karena aturan di tahfiz saya jam 11 mati lampu, jadi kita pakai lilin. Mana Abdul Qadir? Mati lalu, oh iya. Saya kalau murajaah Al-Quran, memurajaah termasuk semua Elan. Ustaz Abdul Qadir, yang murajaah juru di teras tahfiz dulu, murajaah pakai lilin baraniki, topong pertama, topong putih nih kan, baraniki. Terus kan gayanya tahfiz begini, tunggu ketidaman, punya alih ke topong terbakar julat isi lilin. Pernah juga koper batur julat, pernah. Yang malam-malam murajaah, ingat ke koper Zaini Geluk Duman. Kalau ke lilin dikit, ini koper nih, terus saya belajar. Bukan di deman, burembak lilin jok. Koper nih, dunia le koper lelah ke begerti jari. Koper nih dijulat. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa rahasianya? Orang-orang
yang dulunya ya jamak-jamak ya biasa-biasa, tetapi kemudian hari jadi orang yang luar biasa. Ada di sini Tangguru Patah namanya. Tangguru Patah di Mas Bagi. Acara Dasar Malang. Gubuk laut. Saya ketemu dengan beliau waktu mondok. Ndek doa ngaji, le bangkat dong tahu jadi tamak air. Jaga bangkat. Tuan Guru Jahri namanya di sana, jaga bempek. Bempek kan jaga. Lalu ngarep jarak nyonyot kayak dikit. Punya Tuan Guru Nawawi, tetap pelajari lalu bau ketujuh. Orang-orang ini dia ngaji. Dulu biasanya tiang saya juga tahu masih waktu itu ya. Jadi malam-malam namun ke diri musim panas, ya santai sumur. Ya tetap nimba. Kita nimba. Ketimbaan guru-guru kita di Kediri kita keliling nimba. Setelah itu ketemu orang. Tuan Guru Muhammad, orang sampai kadang kita ketidaman ya, impung guru satu orang ketidaman kemarin ini. Terus kode-kode lain. Tuan Guru Helmi. Amun dengan napiaran niki dengan riraya dengan oleh yang dekolek sama Bapak Jahri lah dekolek. Karena tiang waktu itu berpikir kalau saya pulang ngomong dia oleh, saya suruh sih bapak-bapak niki, guru-guru kita saya nempok. Saya ada pulang, jadi gorok manok, batak manok, niki. Hadirin rahimakumullah, inilah hadirin yang disebut dengan report berkah, report hikmah. Semua ilmu Tuan Guru Nawawi turun. Jom, Ustaz Jahri, Tuan Guru Jahri. Semua ilmunya. Masya Allah, Masya Allah. Ya luwih tiang daik dengan di pondok yang belum biasa, tetapi setelah pulang jadi luar biasa. Jadi yang membuat seseorang itu sukses tidak murni ilmu pengetahuan, tapi yang banyak membuat dia sukses adalah berkah. Berkah para hadirin. Berkahlah yang banyak orang itu menjadikan orang itu bersukses hidupnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Inilah berkah para hadirin. Kalah dengan ranking sekit, isi dengan ranking terakhir, tapi ranking terakhir ini berkah. Ihtiram kepada guru. Tiang guru tiang dari SD, ada orang Lombok, ada orang Bima dari SD, Sanawiyah, Aliyah, sampai yang di Madinah, sampai yang hari ini di beberapa profesor di S3, kalau tiang ketemu tiang cium tangan. Guru-guru SD lalu ke Boya, para hadirin, lalu yang Boya, pakai bis pondok ini ajak teman-teman yang SD, kita terlalu Boya guru. Yang dulu pernah ngajar kita A, B, C, D. Budi pergi ke sekolah, Bapak Budi pergi ke kantor, Ibu Budi memasak di dapur. Saya ajar lain. 1 tambah 1, 2. 5 kali 5, 25. 9 kali 9, 81. Siapa yang ngajar kita itu? Guru kita dulu di SD. Kita tidak pernah diajar itu di aliyah, di SMA. Tidak pernah kita ajar di kuliah. Yang ngajar kita dulu guru-guru kita di SD. Tetapi hadirin rahimakumullah, banyak yang menjadikan gurunya menjadi orang-orang terlupakan hadirin. Luwih dengan lupa oleh guru. Sehingga raport yang nilainya 899 ranking sekian itu tidak bermanfaat. Bukan sama sekali ada manfaatnya, tapi tidak terikuti dengan hikmah dan keberkahan. Dia lebih kepada guru. Kalau dia guru saya dulu pernah ngajari saya, Nina maupun Mama, saya do kedangi hampir aja. Dan yang kira itu yang bedakan tiang dengan beberapa teman-teman. Dekuan de napiaran de sidokiman. Bagaimana saya dulu masih SD cium tangannya, saya jadi dokter pun tetap cium tangannya. Luwih makin baru jadi sarjana, engkang sidokiman guru. Napi bedanya ketika dulu dia masih sanawiyah. Apa bedanya ketika dulu masih aliyah? Kita murid, kita tetap murid. Profesor Dr. Said Muhammad Ali Maliki. Saya membaca kitab Al-Muwatta riwayat Yahya bin Lais sama beliau. Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki Allah yarham di Mekah. Beliau mengatakan
bahwa seorang murid di depan gurunya selamanya menjadi murid. Apapun mangkobahnya, mansabnya, apapun posisinya, dia jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi camat, jadi apapun, mau tuan guru, mau ulama, mau kiai, mau orang kaya, tetap dia adalah seorang murid di depan gurunya. Inilah hadirin rahimakumullah yang harus kita hidupkan. Ini yang tidak boleh hilang. Para hadirin rahimakumullah, ini tradisi salafus saleh para sahabat Nabi. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertemu dengan gurunya dan ilmu faraid namanya Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit mau naik onta atau kudanya, beliau yang langsung mengambil tegal pelebek itu. Kemudian disiapkan pelananya. Kata Zaid bin Thabit, wahai sepupu Rasulullah, tidak usah, biarkan dah. Beginilah saya diperintah untuk menghormati guru-guru kami. Kata beliau, hakada umirna an nu'amila asatidana aw masyayikhana. Beginilah kami diperintah untuk menghormati guru-guru kami. Jawab makin terhadir rahmatullah. Yang begitu oleh pelungguh sami sahadir. Bawa pak saat atas, ibu-ibu sudah bawa enggak? Yang ketua, jawabannya silap dalam mangan pelungguh. Pelungguh sami kan sampun sekolah SD, okay? Sampun di sekolah SMP, SMA, atau sanawiyah, atau ibtidaiyah, atau aliyah. Mungkin di sini ada sarjana juga banyak, okay? Amun bedet kaca guru SD masih di Sidokiman atau enggak? Masih? Tentu? Atau di Sambal Kenengkah? Nah, itulah sesungguhnya. Ketika dulu kita masih SD Siduk, iman gurun seikhlas sengajahan. Zaman naik di mana sertifikasi, bebalik rumah kontrakan, gun ngajahan gaji pire lalu, ikhlas aja tiap lu sabi boleh jadi pintar jadi tahu. Laik Siduk iman gurun. Segera dimentuah sarjana bungkas Siduk, iman. Oh ya kepadan diri. Hati-hati para hadirin. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Guru kita bukan hanya tuan guru, guru kita bukan hanya kiai. Guru kita adalah orang yang mencetak kita, warna kita, mewarnai dan membentuk kita. Niki. Yang pernah para hadirin rahimakumullah memberikan tausiah dan ceramah di depan PGRI sekota Mataram. Le Monjok, lapangan Monjok. Yang waktu nikah jadi penceramah. Guru-guru sekota Mataram, PGRI kumpul. Terus saya lihat, oh itu Ibu Hawa, Ibu Hawa ini guru matematika yang dulu dari Bima. Dia tinggal di Mataram. Ya Allah, ini dekat kebudayaan itu. Terus dia lihat. Terus di atas mimbar dia mengatakan pada jamaah, wahai bapak guru, ibu guru, para hadirin rahimakumullah, wahai bapak wali kota, tiang itu Sulki Sasaki yang pelungguh minta ceramah di atas panggung ini. Siapa yang membuat saya bisa berdiri di atas pelungguh Sami? Itu dia orangnya tuh. Saya panggil, Ibu guru, Ibu Siti Hawa, mohon pelungguh berdiri. Dia tengok-tengok kanan. Siapa yang dipanggil? Nggih, pelungguh Ibu guru berdiri. Dia berdiri, semua orang menengok. Selaku guru-guru itu bangga masih diingat ternyata Ibu Hawa oleh muridnya katanya. Terus saya turun. Setelah selesai ceramah saya turun, saya datangi. Saya bilang saya tidak tahu Ibu guru tadi di sini. Mohon maaf Ibu guru. Kalau saya tahu Ibu guru di sini saya akan minta izin untuk saya naik di atas panggung. Mohon dimaafkan Bu guru. Saya senang sekali saya bangga. Semua guru-guru itu lihat mas saya. Guru-guru ini melek. Dia di kota apa si murid ku nih. Para murid menjadi sarjana di kota apa ku nih. Halo guru baru sampai beraja atau ada. Hello guru seperti dia tidak kenal saya. Allahu Akbar para hadirin rahimakumullah. Ini yang mengantar hikmah dan berkah para hadirin. Yang pun bisa duduk di sini berhadapan dengan pelungguh Sami juga berkah guru-guru saya dulu. Kita di NU Nahdlatul Ulama itu diajarkan namanya ngalap berkah. Karena para ulama dari zaman Nabi juga ngalap berkah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika akan belajar pada Zaid bin Thabit,
sahabat Nabi. Deneman turas Zaid bin Sabit, dia duduk di atas pintu, lawang juru lawang sampai kerupuk angin niki sampai putih run bulu apa niki putih milu si anas kerupuk seantih gurun para hadirin. Ini yang tidak boleh hilang para hadirin. Ini harus tanamkan pada anak-anak. Kangen me guru, kangen? Kangen? Kalau kalian mencium tangan guru kalian hari ini, ciumlah tangan guru kalian walaupun kalian nanti sudah jadi dokter, ya? Kalaupun kalian sekolahnya tinggi tetap ingat guru, ya? Tidak boleh. Sehingga ada kata hikmah. Hikmah itu mengatakan kadal muallimu ayyakuna nabiyya. Hampir saja. Sudah pakai kada yang kada pakai fi'il muqarabah. Hampir saja. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kada yakad. Kadal muallimu ayyakuna nabiyya. Hampir saja guru itu akan jadi nabi para hadirin. Ini yang tidak boleh tercabut dalam tradisi pendidikan Islam. Tidak boleh tercabut karena sesungguhnya membuat kita akan berkah adalah ihtiram kita kepada guru, adalah ta'zim kita kepada majelis, adalah ta'zim kita kepada keluarga guru. Para hadirin rahimakumullah, tidak boleh sama sekali hilang hal-hal seperti ini. Tidak boleh. Jadi anak-anak kita, okay, dulu ada, saya ceritakan bukan untuk menakut-nakuti ini hadirin, khususnya anak-anak saya yang laki maupun yang perempuan. Saya tidak menakut-nakuti. Ada guru saya waktu di Madinah namanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Beliau digelari oleh para ulama Sultanul Ulama, si alim. Okay. Beliau punya kitab karang namanya As-Safinah. Safinah niki artinya perahu, si belik karangan. Beliau menceritakan kepada saya waktu ngaji di Madinah. Dulu ya di kota Tarim, ya, di kota Tarim itu ada orang yang luar biasa. Dia menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab, dan alim, dan kepercayaan dia di pondok itu, di Mahadi. Kepercayaan. Kalau saya tidak hilang, ya, mohon pendengar para hadirin bisa luruskan. Beliau adalah murid daripada gurunya, daripada orang tua dari Habib Salim Syatibi, murid dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatibi. Habib Abdullah bin Umar Syatibi ini Rasulullah besar, banyak kiai-kiai dan ulama-ulama para habaib lahir dari ma'hadnya, Ribat Tarim yang ada di Tarim, Ribat Dikit Ma'had. Ini ada murid beliau yang cerita. Niki anak-anak perhatikan, anak-anak semua, ya, lihat, satu ketopong, satu jilbab, lihat, mau pelogosani juga perhatikan. Saya ceritakan dari beliau. Dulu ada seorang yang sangat disayangi dan dia alim, menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab dan kepercayaan. Suatu ketika, ya, lalu ngajian jauh, jaga ngajian tanpa izin dari gurunya, tanpa izin dari guru. Dicari, mana Pulan bin Pulan katanya, Pulan. Karena beberapa kali dicari, dikasih tahu informasinya lalu ngajahan. Makan dia berbada, makan dia hadir majelis, makan dia izin, begitu. Hari berikutnya dicari lagi, mana Pulan bin Pulan, jalan ngajahan nih ke Jog. Dia sempih jaga lagi ke Yaman. Makan dia berbada, makan dia izin, seperti itu. Padahal seorang yang ngajahan, tetap ihtiram. Ada ihtiram ini menghormati guru. Dia izin kepada guru. Tuan Syekh, Tuan Imam, Kiai, Tuan Guru, izin yang itu. Tidak izin. Jamaah yang ajahan, yang ini, kalau belum izinkan, sampaikan. Kalau enggak, yang enggak akan sampaikan. Mestinya seperti itu. Karena ini masih sekolah, tapi karena tidak izin. Beberapa kali dicari, sampai gurunya merasa jengkel dalam hati. Jengkel Pak hadirin. Tapi kena jengkel masih gede, silih, menggah. Maka kurang ajar jadi, karena kena begitu.
Akan kurang ajar, kurang adab, golirul adab. Subhanallah para hadirin. Dia seorang hafizul Quran, hafal Quran. Dia juga alim, pintar. Dicabut ilmunya. Sampai ada temannya yang bertemu dia di pasar. Berdaya di pekan jadi napi. Dia nunas, ngendeng-ngendeng. Jadi pengemis. Dia jadi pengemis. Yang tadi sudah dia berikan luar biasa ini. Jadi pengemis rapi. Itu artinya apa? Itu artinya salbul barakah wal hikmah. Dicabut keberkahan, dicabut hikmah itu. Itulah para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu azimat kita, orang tua kita, ibu bapak kita, dan juga guru kita. Dia masih SD, kuat aja para hadirin. Dia masih SD. Sampai makin barang niki kebelet umur 40 sekian ya. Kamu ke Sogol luar daerah ada tugas pasti hidup naik inak naik bapak. Dari SD dia kecukup hidup imut ya masih ke SD itu ada dengan aja. Saya pasti cium tangannya, cium juga kakinya sampai hari ini. Yang ketua Dewan Pendidikan Lombok Baru, yang ketua forum kerukunan beragama, atau ketepian jadi niki. Saya tidak melihat itu. Saya melihat dari mana saya dapatkan dari kaki kedua orang tua saya, paham? Guru-guru saya. Tadi saya ceritakan di Ustaz Semayadi harus diikuti. Ustaz Semayadi bilang, sekarang kemantalah ilan atuan atau weda maksudnya di sana di Kediri. Karena beliau makin begini yang pikiran itu masih banyak orang kadang-kadang selesai mondok pun bikin guru dia wasapa berapa kabar nabi keadaan kesehatan tunde guru niki dia perlu dia doa karena ya Allah ben kesugihan dok niki ben kesugihan tidak perlu cukup mencemoh doang guru niki akan mengangkat report hikmah, akan mengangkat report berkah kita. Hidup kita akan mudah para hadirin. Lu dengan pebisnis usaha maju, tiba-tiba pilot bangkrut usaha gara-gara lupa pada guru, gara-gara lupa kepada orang tua. Niki para hadirin rahimahumullah yang kita ingatkan pada anak-anak kita, okay? Mudah-mudahan agar kita semua niki akan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, model pendidikan seperti ini harus kita pertahankan. Harus dibagi di sini. Saya saat tugas nyapu, saya saat tugas setes sampah, saya saat jadi gelang. Itulah khidmah. Khidmat harus ada seperti itu. Harus ada. Itulah khidmat kita kepada guru, khidmat kita kepada sesama. Inilah yang tidak boleh hilang dari sistem pendidikan Islam. Ini sudah banyak sekali. Udah kehilangan model-model lagi. Dia mentekan tuh isi penjalin anak lang lapor ke polisi. Allahu Akbar. Anak dia bilang si guru nunin lapor ke polisi. Subhanallah. Berbentang ya berkah. Lepas begitu jari niki sila ente kembek-kembek. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, guru tiang di Madinah. Apa kata beliau? Kun kal mayyit bainal ghasilin. Jadilah engkau seperti jenazah di hadapan orang-orang yang memandikan jenazah. Begitu engkau di depan guru. Ya kembek-kembek, ya tempelek, sabar. Ya terpecut, sabar. Memang itulah periode kita menuntut ilmu. Mungkin daripada mana kita mungkin ada pecut gemes. Untuk beliau akan pecut orang ini. Sawung-sawung ini jangan pecut. Hadirin rahimakumullah. Tangan tiang ini Ibn Tiang. Hampir 9 tahun dia di Madinah. Mudeparan Ibn Niki di Sudomon Tegal. Tiang tugas tiang di sana itu nyuci piring di Madinah para hadirin. Bebiso piring, biso nari, setelah itu buang sampah, terus ngepel dari lantai pirajari, dari lantai 2, lantai 1 dan halaman.
ngepel Pak Hadirin. Niki tugas. Namun dia kuat satu hafalan kayak Alfiyah, Sobat, atau kita 15 kita harus dihafal di sana. Terpecut iman Habib Zain. Wah, apalagi musim dingin, si banteng iman. Sampai Nabi biru. Wah, niki. Tidak ada yang mengajari tiang para hadirin. Dia narak dengan doa hajat. Lalu bisa iman di Napiaran tempat arak dengan terkhusus kita ambil air minum, atau baik air minum diinjak sogolahi ini. Buka bisa iman ke ini, dengan bisa buka keran, buka bisa iman. Tadon ke gelas, iman ke sawat pecut baru niki. Tadon gelas, bukinam. Mudah ke alim bara gurung, saya ikhlas selalu pecut. Alhamdulillah bisa. Begitu tiang para hadirin. Niki. Makin terpecut anak polisi dan ngelapor. Arah guru ke penjara gara-gara orang tua melaporkan gurunya kepada polisi. Penjara. Hati-hati berani kita terhadir. Jangan-jangan nanti bukan berkah anak saya dicabut, berkah pelunggu sami juga akan dicabut sebagai orang tua. Justru terlepas sebenarnya silat dan mungkin perkarya-karyan dan mungkin dia lapah. Dan mungkin yang pembedak, dan mungkin yang sakit. Tidak ada yang lebih cinta kepada murid kecuali guru. Hadirin. Inilah hadirin bagaimana kita isrokan anak-anak kita, bagaimana supaya kedepannya mereka bisa mi'raj. Makin ya isrok anak-anak niki. Pelunggu sami anak-anakku semuanya kalian sekarang dalam keadaan isrok, perjalanan datar terus pelajaran datar. Okay? Jadinya ke perjalanan datar seperti Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walau berlaku kanak-kanak ini tidak. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ibarat cerita dengan ceramah dijuluh dengan sangantok. Ini kira sopo kiai ustaz ini ceramah kegali-gali di masjid ceramah. Udah ngasih ceramah ini ngantok dong. Ngantok dong. Ini kisah ceramah ini bisa deman tentu ikuti kata terakhir. Misalkan alhamdulillah. Ini bisa deman nih. Jadi kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Ayolah dikir ngajah gali-gali tapi le ngantok kan belak-belak jamaah baru lele bangkat arah lele bengkel arah nih kelelahan buyauni. Jadi seluruh apa yang kita miliki ini adalah titipan ya januni kemeli. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang kita miliki adalah tidak adalah yang ada titipan sebenarnya maksud adalah tidak. Ya Allah. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Allah SWT memberikan perintah salat 5 waktu mulai jam. Saya kali tak sembahyang. Masya Allah beberapa kali. Ini saya 5 kali terdoa oleh cicing. Lo itu keripik. Apalagi nak saya. Gua mau dia saya kali dia sembahyang saya jelur yang yakin. Lo dengan ngebang sambil merokok. Sini darah waktu dia merokok. Hayya 'alal falah. Pirang na bangkat, pirang na sekolah, pirang na pegawaian. Pirang na kancah libur dito. Baru udah serai selandan. Kamat. Tetapi itulah salat. Kenapa salat para hadirin? Karena salatlah yang mampu menjamah hati dan pikiran manusia secara sempurna. Sehingga tidak ada inna zakata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Darat. Innal hajja tanha 'anil fahsyi wal munkar. Darat. Inna
sauma tanha sara inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niki yang jadi ukuran. Tapi salatnya bagaimana? Yang disebut di awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Sembahyang sah khusyuk. Lebih kena sembahyang sah khusyuk, pikiran dan bacaan besekik, besopo. Angen desa baca niki besopo. Malik yaumiddin. Kita akan bayangkan, terjemahkan dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah, hanya Engkau lah yang kami minta pertolongan. Ini nangan lagu amun kena. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ane HP opo no ada jeping ni setelah anane. Untuk saat terbaru 15 juta. Dan bisa, yang khusyuk seperti itu. Memang disangka khusyuk tinggi. Secara keseluruhan sangka, okey? Loe dengan melihat khusyuk, okey? Bisa itu sembahyang, apa selengkap datang dengan melihat khusyuk dengan ini. Lo kadang-kadang mengganggu salat orang yang sudah khusyuk. Oh. Dia pundak-pundak takbir. Berarti. Berarti dengan seret kelewat. Arab model berarti. Bare baca petir kabelongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu itu saling lempeng ini dia banyak. Itu sak perhatian dia baca petir. Itu lupa baca petir. Katanya Imam Ghazali memberikan tawaran hadirin. Kamu melek khusyuk menitah, kata Imam Al-Ghazali. Mulai dari wudunya harus bagus. Ketika kita mencuci wajah kita, bayangkan wajah kita bercahaya. Ketika kita cuci tangan, bayangkan dosa di tangan ikut hanyut bersama air seperti dalam hadis. Kemudian tadi tanggung sasolah untuk sembahyang. Seperti dalam Al-Quran, wudu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap salat saya itu zina pakaian salat, makanya mengatakan zina, tidak mengatakan wudu libas aku. Zina satu salat pakaian ini, berparfum segala macam barang. Surat juga dosa salat. Ini kira dengan sembahyang berjamaah para hadirin, imam perlu tanggung kaos. Tanggung kaos kado. Makmum lemudi Allahu Akbar dimenengat imam, ada tulisan lele. Tanggung kaos imam ini si makmum, nabi ni. Joblos Mahmudin nomor 1. Ternyata kaos caleg. Para imam berjamaah para hadirin bulan puasa sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur bulan puasa. Searah zuhur niki mau bulan puasa kan dia tak telapah, dia tak bedak. Dengan sang rokok dia tak nenor. Dia main sembahyang zuhur niki di masjid, bu imam niki enggak dia kemomotan. Dia kan sak sembahyang itu momot. Kanang juru. Dia baca nabi-nabi. Ya kan ternyata di judul ini kan kalender Ajinomoto gora gambar bakso semangkok. Ganceng es kelapa muda. Punya kemomotan sambil nelon. Ya boleh saat sembahyang soal hantau. Mau coba balik di dekat masjid, kodean mau tak setel lagu, setel nabi. Ini kira dengan setel lagu dangdut Mansur R. Suling Bambu. Bu imam ini juga baca petir. Lagu niki lagu Suling Bambu. Ini kan lagu dangdut niki. Mungkin betul agol niki si imam. Maliki yaumiddin. Niki sobat atau rasa musika benar tahu. Allah.
Sembahyang pun dedek sembahyang dedek pawon. Ya kan kau dek balik dalam balik tak sembahyang. Baru nolak kangen bangkat deman sembahyang zuhur. Bekelor deman baru nolak kangen bangkat lengir. Menggali langsung sembahyang. Lempeng niki pawon. Anak masih SD oleh karena sekolah. Ina ya kemana? Nunin kanan. Ya ke anak biasa. Order pawon later. Kebehan kandung ni ngau ni nama. Apa ni nama sesembahyang kan dewa kandung. Oh ya, jadi. Dia pun dengan sembahyang niki, kesuruh langan muazzinnya diatur oleh Nabi. Ini manage. Ketika syariat azan turun, yang dicari Nabi bukan yang pintar. Besok pintar-pintar kesuruh kembang, bukan? Yang dicari oleh Nabi adalah yang bersuara merdu. Sasolah suara. Mana Bilal kata Nabi? Mur Bilalan fa innahu adda minka sautan. Suruh Bilal karena suara Bilal lebih merdu dari kamu. Suruh aja Bilal. Bilal niki yang mengembang hadir rahimakumullah. Selaku dengan di Madinah nangis si Agol. Berbeda ke Agol. Karena cara makin dengan ngebang. Serenas tidak bisa. Kadang-kadang dengan ngebang, nggih, belu lalu agon sampai dia tahu penutup. Hayal salat, agon sampai lupa. Hayal salat, hayal salat, dia tahu ya. Akbar. Ulah ya Allah. Ya Rasulullah sholat suara. Saya arah dengan pondok ini kita suruh ngebang, boleh milik. Kamu giliran ngebang nih, ngebang. Mohon maaf, bisa 1 tahun. Ya, ngebang. Ada yang biasa lah imam boleh pondok pun ngebang. Baru-baru ngebang, agol dangdut, agol yopilatun. Hayal salat, hayal falah, hayal falah. Tuh kasihan yang belum pesan bisa jawab. Bang, la haula wala quwwata illa billah, illa billah. Bro, arah dengan si pedang kembang para hadirin ini suku marto sambil dindok ngebang lele julun nimba karena niki mudi niki atau begela ngebang zohor Akbar Allahu Akbar bengak dengan suara doang gitu ngebang dia nyago sambil begela lele julun bawaan maka Dino tanggapan terus kenapa dia menjawab 3 tahun pengembang anjang daerah lain dipada benar Dino bentang siap hadir asik. Kemudian imam, nah niki calon orang hafal Quran bacanya bagus, okay. Kemudian napiaran tahu tentang hukum sholat, pada niki bagus. Jadi imam, nah niki sehingga perlu bubuk-bubuk niki perlu sabajang terlagi jadi imam perlu tidak iya doang. Lo kadang-kadang ada bubuk dia berhenti jadi imam, bang iya doang. Dia baca ayat muter keluar sekali dari itu. Dia lupa baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Muter keluar sekali ini. Makmum saling tekik dia mudah hampir dengan
Imam itu dia bingung, jadi dikendai kasa, kena lakum dinu Mulyadi. Dia muter-muter balik. Bunulah karena harus lakum dinu Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum walad dhalin. Inilah penting hadir rahimakumullah. Jadi di dalam sembahyang segala permasalahan hidup jawabannya di sholat. Sila bingung banyak pegawaian, sholat hajat, sampaikan sama Allah. Bingung saya tak bercerita, sholat tahajud, cerita sama Allah. Anak modal bingung, ya aku beli motor atau ke modal untuk bisnis, atau ke merari, atau kuliah, sholat istikharah. Sangka rizki, sangka kepeng, sholat duha. Sholat duha. Okay. Jadi orang yang sang sholat duha itu akan dimudahkan rizki. Sholat duha. Jika saya dengan datang ke Nabi, ya susah. Ya susah. Mesti banyak. Ya Rasulullah yang susah, ya Rasul. Merari kesana. Suruh merari. Jadi mau belajar, suruh merari. Merari. Beberapa bulan berikutnya datang balik, ya Rasulullah masih susah. Merari. Suruh merari. Masih beberapa bulan datang, ya Rasul masih yang susah. Merari. Telu kali. Kemas, datangan Malik para hadirin. Wah telu asaninan. Ya Rasulullah yang telu. Ibu-ibu, ketuaan bapak-bapak makin ke. Sudah susah kakak? Oh, susah. Marah. Makin ini selaku harga sembako naik, gada-gada naik. Makin tiap aja pelunggu sami berhitung bawa apa, pelunggu kena naik, okay? Harga beras naik, LPG naik, kayu bakar naik, batu naik, sembako naik, minyak goreng naik, ibu naik, hadirin rahimakumullah. Masya Allah, kita sangat bahagia bisa bertemu dengan keluarga kami di malam ini. Mudah-mudahan nikmat sehat walafiat diberikan oleh Allah SWT malam ini. Setiap keluarga kami, anak-anak kita akan berlanjut dan continue diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dosa kita terampuni, mudah-mudahan berkah kita berlimpah, mudah-mudahan kita bisa masuki Ramadan dengan penuh hikmah dan berkah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.